Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Nino di sini dan kali ini kita akan ngebahas tentang fungsi komposisi. Nah, maksudnya apa sih fungsi komposisi? Jadi ketika kita punya suatu fungsi, kemudian kita ingin memetakan fungsi ini ke dalam fungsi yang lain, itu akan menjadi fungsi komposisi. Nah, gampangnya, misalkan kita punya fungsi f nih, f memetakan x. Nah, dan juga ada fungsi g memetakan x. Itu sama-sama ke dalam bilangan real ya, dipetakannya. Nah, ketika kita ingin memasukkan nilai fungsi g ini ke dalam fungsi f, maka itu disebut fungsi komposisi tadi. Nah, notasinya seperti apa? Notasinya ya seperti ini. Nah, gitu. Atau bisa juga notasinya adalah seperti ini, ya. F bundaran G yang memetakan X. Nah, seperti itu teman-teman. Kayak gimana materinya? Yuk kita simak. Oke, gimana? Udah siap untuk belajar fungsi komposisi? Oke, ya. Nah, buat teman-teman juga kalau misalkan mau tanya tentang soal matematika gitu ya, bisa langsung aja DM Instagram NinoSTKN ya. Oke, kita lihat di layar. Di situ ada fungsi f ya memetakan x ke 5x dikurangi 7 dan g memetakan x ke 12x ditambah 1. Tentukan nilai dari g bundaran f memetakan x. Oke. Nah, untuk notasi ini g bundaran f yang memetakan x itu sama saja dengan g memetakan f x. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah, kita ganti saja nilai x yang di fungsi g, kita ganti warna yang ini dengan fx ya. Maka dia akan menjadi 12 fx ditambah 1. Berapa kali ya? 12 dikalikan fx nya adalah 5x dikurangi 7 ditambah 1. Oke, diperoleh 12 dikalikan 5x adalah 60x dikurangi 12 dikalikan 7 adalah 84. Oke, ditambah 1. Maka hasilnya adalah 60x dikurangi 83. Kayak gitu teman-teman. G bundaran F memetakan X adalah 60x dikurangi 83. Gimana? Gampang kan? Oke. Nah, di video kali ini aku juga mau ngebahas tentang soal fungsi komposisi ini ya, yang dikirim oleh teman kita. Mungkin ini adalah tugasnya di sekolah ya. Kita lihat di sini. Di sini sudah ada inverse-nya ya. Kita belum bahas tentang inverse, tapi tidak apa-apa, kita sekalian belajar inverse di sini. Oke. Diketahui fungsi f memetakan r ke r dan fungsi g memetakan r ke r juga. R di sini maksudnya real ya, bilangan real. Dengan fungsi f memetakan x itu sama dengan x per 2x dikurangi 3 dan g memetakan x sama dengan x ditambah 5. Maka f bundaran g inverse x adalah berapa? Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum belajar, kita akan ngebahas tentang inverse ini ya dulu sebelum kita menjawab soalnya. F bundaran g diinverskan ya, ini sama saja dengan G inverse bundaran F inverse ya, benar, memetakan X. Nah, kayak gitu teman-teman. Berarti ini sama saja dengan G inverse memetakan F inverse X. Nah, ini caranya bagaimana? Ya, suka-suka kalian ya. Mau pilih yang seperti ini, yaitu kita menghitung dulu komposisinya berapa baru diinverskan. Kalau yang ini kita menghitung inverse-nya satu-satu baru dikomposisikan. Ya, yang ini sama.
kayak gitu. Terserah teman-teman mau yang mana caranya. Oke, karena di sini kita sudah melihat ada dua cara, maka kita kerjain aja dua cara ya. Kita akan membuktikan bahwa nilainya sama saja. Oke, yang pertama kita komposisikan terlebih dahulu. F bundaran G berarti artinya F memetakan GX. Berarti sama dengan F-nya adalah ini X per 2X dikurangi 3, berarti GX per 2GX dikurangi 3. Oke, G memetakan X-nya adalah X ditambah 5, X ditambah 5 dibagi 2 kalikan X ditambah 5 dikurangi 3. Maka ini akan menghasilkan X ditambah 5 dibagi 2X ditambah 10 dikurangi 3. Berarti ini akan menghasilkan X ditambah 5 dibagi 2X ditambah 7. Kayak gitu teman-teman. Oke, nah kita menghitung, ini kurang ya kurungnya. Oke, nah kita menghitung inverse-nya bagaimana? F bundaran GX. Oke, ya kita hitung inverse-nya bagaimana? Kita misalkan kayak gini aja. F memetakan GX itu sama dengan Y ya, biar gampang ya. Nah, Y ini sama dengan X ditambah 5 dibagi 2X ditambah 7. Kayak gitu ya. Oke, misinya apa? Misinya adalah memosisikan si X ini menjadi sendirian. Jadi X sama dengan gitu ya. Nah, bagaimana? Ya, langkah pertama adalah kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya. Kalau misalkan ada pecahan, karena di sini ada pecahan yaitu 2X ditambah 7, kita kalikan kedua ruas dengan 2X ditambah 7 ya. Berarti di sini 2X ditambah 7 kalikan Y sama dengan X ditambah 5 per 2X ditambah 7 dikalikan 2X ditambah 7. Oke, berarti kita peroleh nih 2XY ditambah 7Y itu sama dengan X ditambah 5. Karena ini kan nilainya 1 ya, penyebut ini dengan yang ini. Oke, jadi ini kan X-nya ada di ruas kanan dan ruas kiri. Kita kumpulkan nih, kita kurangkan kedua ruas dengan X ya, agar X di ruas kanannya habis ya. Berarti di sini 2XY ditambah 7Y dikurangi X, di sini tinggal 5 ya. Oke, nah di sini yang di ruas kiri kan ada yang tidak memiliki nilai X, jadi kita kurangkan saja. Jadi ini kedua ruas kita kurangkan dengan 7Y ya. Berarti di sini 2XY dikurangi X sama dengan 5 dikurangi 7Y. Oke, 7Y di ruas kiri habis ya. Nah, di sini kita keluarkan X-nya. X berarti di sini kalikan 2Y dikurangi 1 sama dengan 5 dikurangi 7Y. Oke, berarti di sini X sama dengan 5 dikurangi 7Y dibagi 2Y dikurangi 1. Oke, berarti ini adalah nilai dari inverse-nya teman-teman. Jadi nilai dari F bundaran G inverse X adalah, nah di sini nilai Y-nya kita ganti dengan X ya teman-teman, karena ini pemetaannya ke X ya. Jadi di sini 5 dikurangi 7X dibagi 2X dikurangi 1. Nah kayak gitu teman-teman. Nah ya, kita coba buktikan kesamaannya dengan yang seperti ini dengan langkah yang lain ya. Berarti pertama kita harus menghitung G inverse-nya. G inverse X ya.
Caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, X-nya kita tempatkan sendirian gitu. Misalkan ini G memetakan X-nya adalah H ya. H sama dengan X ditambah 5. Supaya X-nya sendirian berarti ini dikurangi 5. H-nya dikurangi 5, X-nya dikurangi 5. X plus 5-nya kurangi 5, tinggal X. Nah ini adalah G inverse X-nya ya. G inverse X sama dengan X dikurangi 5. Oke, hanya kita ganti dengan X ya. Oke, kemudian yang F inverse X. Misalkan F X-nya adalah K ya. Berarti K sama dengan X per 2X dikurangi 3. Baik, kita kalikan dengan penyebutnya ya. Berarti K kalikan 2X dikurangi 3 sama dengan X per 2X dikurangi 3 kalikan 2X dikurangi 3. Berarti di sini kita peroleh 2XK dikurangi 3K sama dengan X. Oke, ini kan ada di dua ruas ya. Kita pindahkan, kita kurangkan X yang di ruas kanan. Berarti di sini 2XK dikurangi X dikurangi 3K sama dengan 0 ya, karena dikurangi X. Berarti di sini 2XK dikurangi X. Kita jumlahkan dengan 3K ya. Ruas kirinya habis, ruas kanannya 3K. Oke, berarti di sini X 2K dikurangi 1 sama dengan 3K. X-nya adalah 3K per 2K dikurangi 1. Berarti F inverse X-nya adalah 3X bagi 2X dikurangi 1. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini G inverse bundaran F inverse ya. G inverse bundaran F inverse adalah G inverse memetakan F inverse X. Berarti ini sama dengan ini F, ini kan X nya sendirian ya. Berarti F inverse X dikurangi 5. Berarti sama dengan F inverse nya adalah ini 3X per 2X dikurangi 1 dikurangi 5. Oke, kita samakan dulu penyebutnya ya. Berarti 3X per 2X dikurangi 1 dikurangi 5 kalikan 2X dikurangi 1 per 2X dikurangi 1. Oke, diperoleh 3X dikurangi 10X ditambah 5 per 2X dikurangi 1. Hasilnya adalah 5 dikurangi 7X dibagi 2X dikurangi 1. Oke, ternyata sama ya teman-teman. Ini hasilnya sama seperti yang ini. Oke, jadi dua cara tersebut sama saja ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, gimana? Udah punya gambaran tentang fungsi komposisi? Kalau misalnya belum, silakan tonton lagi sampai paham ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa.